A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Dan semoga dalam pertemuan ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat, baik diberikan kesehatan secara jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, bahagiakanlah selalu hatimu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tentu untuk meraih sebuah kebahagiaan ini, meraih sebuah kedamaian ini, tentu harapan dari kita semuanya. Karena yang namanya manusia ini semuanya pasti mengharapkan hidupnya itu bahagia. Pasti semuanya manusia ini mengharapkan hidupnya itu semuanya terpenuhi, tidak kekurangan, tidak mengalami sebuah perkara-perkara yang dianggapnya sulit menurut dirinya. Ya itu wajar karena yang namanya kodrat manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Makanya pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, bahagiakanlah selalu hatimu. Jika manusia ini hatinya bisa merasakan bahwa yang bisa melakukan dan yang bisa segala-galanya itu adalah hidup, maka sudah pasti hati manusia ini akan merasa enjoy, akan merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, jika manusia ini, jika diri kita ini masih mengakui kemakhlukannya yang bisa segala-galanya, maka walaupun hartanya berlimpah, walaupun pangkat dan jabatannya tinggi, walaupun dimuliakan banyak orang, banyak manusia, tetapi tidak akan mungkin bisa menemukan kebahagiaan yang kekal. Karena rasa kemakhlukannya itu masih melekat di dalam dirinya. Tetapi jika hati manusia ini, jika kita ini bisa merasakan bahwa yang bisa melakukan, yang bisa segala-galanya itu adalah hidup, yang memiliki nama Allah, maka hati manusia ini pasti akan menemukan rasa kebahagiaan. Pasti akan menemukan kedamaiannya hati.
Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Karena pada hakikatnya semuanya itu bukanlah kita yang melakukan, saudara-saudaraku. Tetapi yang melakukan itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Itu yang sebenarnya. Dan itu pada hakikatnya. Marilah saudara-saudaraku, kita ini untuk selalu melapangkan dada kita. Menenangkan hati kita. Dari mana? Ya menenangkan daripada perkara-perkara atau masalah-masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kenapa sih kita ini disuruh oleh Allah itu merasa selalu bahagia itu kenapa? Kenapa kita ini disuruh selalu untuk tenang? Disuruh selalu untuk bisa santai, enjoy, damai, dan lain-lain sebagainya itu kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang datang dan yang menyelesaikan itu ada yang menyelesaikannya sendiri. Siapa yang mendatangkan, siapa yang menyelesaikan itu? Dialah hidup yang memiliki nama Allah. Itulah saudara-saudaraku. Tetapi diri kita manusia ini kebanyakan mungkin 95% manusia ini menganggap dirinya makhluk itu bisa menyelesaikan segala-galanya, bisa menyelesaikan, dan menganggap bahwa perkara-perkara yang datang pada dirinya, masalah-masalah pada dirinya yang datang, entah itu berupa musibah, entah itu berupa hal-hal yang tidak enak, takdir qadar, mereka itu menganggap bahwa dirinya makhluk itu yang mendatangkan dan menyelesaikan. Padahal sesungguhnya, namanya sesungguhnya itu sebenarnya, yang mendatangkan maupun yang menyelesaikan itu hanyalah hidup. Siapa hidup itu? Alladzi, siapa itu yang memiliki nama Allah. Dan untuk bisa merasakan hal itu, hati kita harus bisa masuk dalam latifah Allah. Yaitu dalam hidup itu sendiri, kita harus bisa masuk di situ. Yang menguasai diri kita, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Karena sesungguhnya di seluruh alam jagat raya ini hanyalah hidupnya Allah sendiri. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang hidup itu kecuali hanyalah mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan saudara-saudara itu tidak mengerti, tidak mau memahami. Bahkan kalau difahamkan, mereka itu terkadang menentang, bahkan menolaknya. Kenapa mereka itu menentang? Kenapa mereka itu menolaknya? Karena yang digunakan adalah akal jasad jasmaniah ini. Nafsu basariahnya ini, sifat basariahnya ini yang digunakan. Makanya mereka itu otak-atik gatuk. Padahal yang namanya ajaran kerohanian
namanya ajaran ruh, itu letaknya di hati. Bisanya apa? Ya bisanya didengarkan dulu, diketahui ilmunya, difahami, lalu direnungkan. Nah, itu nanti baru akan masuk. Lewat mana? Ya bukan lewat akal, tapi lewat hati ini. Nah, suatu misal contoh, saya ini menciptakan sebuah robot. Nah, katanya manusia ini, kita ini hidup karena dihidupkan. Oke. Nah, coba kita renungkan. Saya membuat sebuah robot. Robot ya, ini nggak ada contoh. Mungkin saya ambil contoh. Anggap saja ini robot. Robot ini kebanyakan manusia mengakui, menyatakan robot ini hidup karena dihidupkan. Seperti manusia ini hidup karena dihidupkan. Nah, jika iman kita masih seperti itu, tidak akan bisa sampai pada Allah, saudara-saudaraku. Walaupun robot ini merasa saya hidupkan. Contoh robot ini saya remote. Contoh pakai baterai atau mungkin pakai sinyal. Berarti kan dihidupkan. Yang hidup ini yang si robot atau sang pembuat robot? Tentu yang hidup itu sang pembuat robot. Lalu di mana sang pembuat robot itu? Apakah hanya ngeremote? Ataukah hanya memakai sinyal? Itu kalau menggunakan akal ya seperti itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku, ya Allah itu hidup itu ya ada di dalam diri ini, di dalam robot ini, di dalam manusia ini. Termasuk yang meliputi seluruh alam inilah hidup. Alladzi yang memiliki nama Allah. Bukan hidup karena dihidupkan. Sampai kapanpun kalau kita mengimani kalau hidup karena dihidupkan. Seperti halnya robot ini di remote. Tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itulah saudara-saudaraku. Ya, hidup itu ya diri di dalam diri kita ini. Semoga sedikit ini memahamkan kita ya sebagai sekedar pengetahuan, itu pun kalau percaya. Tapi kalau tidak percaya ya monggo kerso. Karena sesungguhnya di seluruh alam jagat raya ini hanyalah hidupnya Allah sendiri. Tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun yang hidup itu kecuali hanyalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hati panjenengan bisa tenang dan bisa bahagia. Janganlah diri kita ini merasa hidup makhluknya. Untuk hati panjenengan bisa merasakan kedamaian yang kekal dan abadi. Seperti halnya dikatakan di dalam syariat. Untuk hatimu bisa tenang, bisa bahagia selalu. Ya janganlah diri Anda ini merasa hidup. Janganlah merasa yang datang perkara itu dari makhluk. Dan yang menyelesaikan diri Anda makhluk. Tapi yang menyelesaikan itu adalah hidup itu sendiri. Itulah saudara-saudaraku. Namanya ridho itu ya itu. Ridho pada ketentuan Tuhan ya itu maksudnya. Dia sadar dan menyadari bahwa yang mendatangkan perkara, yang menyelesaikan perkara, yang bisa segala-galanya hanyalah hidup yang memiliki nama Allah.
Bahagiakanlah hati panjenengan, bahagiakanlah selalu hatimu untuk bisa bahagia, untuk bisa tenang, untuk bisa damai. Janganlah diri kita ini merasa hidup. Janganlah diri kita ini merasa ada. Karena jika Anda masih merasa Anda yang hidup, makhluk itu, maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hati. Walaupun harta panjenengan ini tidak habis dimakan-makan 100 turunan, bahkan melimpah, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang abadi manakala Anda masih merasa yang hidup kemakhlukan. Lepaskanlah keakuan makhluk yang hidup dan tetapkanlah yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan Anda akan menemukan suatu kebahagiaan dan kedamaiannya hati. Jika hati Anda bisa masuk dalam latifah Allah di situ, tidak mungkin manusia ini pernah bahagia dan langgeng, itu tidak mungkin. Jika panjenengan tidak bisa masuk dalam latifah Allah, tidak akan mungkin kita bisa bahagia. Paling menemukan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan itu hanya sesaat saja. Tidak bisa langgeng, itu tidak bisa. Karena yang namanya dunia ini adalah fana. Sifatnya adalah sementara. Sifatnya hanyalah menipu. Untuk bisa kekal abadi kebahagiaan kita, ya kita harus menemukan yang memiliki kebahagiaan yang kekal abadi itu siapa. Yang menguasai bahagia itu siapa. Jika kita sudah bisa masuk di dalam latifah Allah di situ dan sudah sampai di musyahadah yang dikatakan makrifat terhadap Allah, maka diri kita ini pasti akan menemukan kebahagiaan. Yang terpenting kita serius melakukannya. Yang terpenting kita ini betul-betul selalu berzikir, mengumandangkan, selalu sibukkan hati panjenengan untuk berbicara pada Allah. Baik di dalam keadaan sepi, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, ya kita sibukkan hati kita untuk selalu berbicara pada Allah, bertajali. Ya, pasti di situ panjenengan akan menemukan suatu kebahagiaan hati yang kekal. Artinya kekal apa? Artinya itu kita sudah menemukan bahwasanya kita ini, hati ini sudah merasakan bahwa yang bisa segala-galanya, yang hidup, yang menyelesaikan, yang mendatangkan itu hanyalah Allah. Tidak ada rasa kemakhlukannya yang hidup. Makanya jangan heran para kekasih-kekasih Allah itu manakala didatangkan perkara-perkara yang enak, bahkan yang tidak enak pun, beliau-beliau itu merasa hatinya damai, tentram, tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak merasa galau hatinya. Itulah saudara-saudaraku, beliau-beliau adalah para kekasih-kekasihnya Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada,
Sesungguhnya semuanya masalah yang datang ataupun yang menyelesaikan itu bukanlah kita makhluk, tapi yang mendatangkan dan menyelesaikannya itu semuanya hanyalah hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia ini dia merasa yang bisa menyelesaikan masalah, atau manusia ini merasa makhluk itu yang bisa segala-galanya, yang mendatangkan masalah, bahkan merasa manusia itu yang makhluk yang bisa merasa menyelesaikan persoalan-persoalan. Padahal semua yang mampu menyelesaikan apapun, yang mengatasi masalah dan perkara-perkara apapun, yang mampu itu hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, bahagiakanlah selalu hati panjenengan, lepaskanlah keakuan makhluk di dalam dirimu, dan tetapkanlah hidup yang ada pada dirimu. Maka engkau akan menemukan kebahagiaan yang abadi. Dalam bahasa syariat, di dalam surga. Walaupun kita belum mengalami kematian jasad jasmania ini, tapi setidak-tidaknya di dunia ini adalah gambaran bahwa siapa yang bisa menemukan kedamaian hati, siapa yang sudah sampai pada Allah, melihat Allah, menyatakan Allah, bahwa hidup yang segala-galanya, mereka pasti akan menemukan sebuah kedamaian. Tetapi jika mereka belum, bahkan tidak mempercayai ajaran hakikat menuju makrifat seperti ini, bahkan mereka itu menolaknya, mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Bahkan bisa dikatakan di dalam syariat itulah gambaran neraka yang sesungguhnya. Itulah saudara-saudaraku, marilah bahagiakanlah selalu hatimu, sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul selalu bertakwa kepadanya. Untuk itu saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan walaupun sedikit, semoga apa yang kami sampaikan ini betul-betul bermanfaat, baik untuk diri sendiri, lebih-lebih bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum an nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi